Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahwa. Yang saya hormati Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia Gus Erick Thohir. Biar awet muda, Pak. Dipanggil Gus biar awet muda, dan kalau nakal-nakal dikit pantas Gus tuh. Kalau Kiai nggak pantas. Yang terhormat Bapak Sekretaris Kementerian BUMN, tamu kita dari Indofarma ya, Indofarma, ya BUMN, dan dari Indofarma, rekan-rekan pengurus harian, ada staf khusus Wapres, Pak Mas Teguh Bedowi, siapa lagi yang ada? Dari P2N ada, dari P2N, ya. Bapak Ibu sekalian, COVID-19 sudah merupakan desain azali dari Allah. Maka kita sebagai orang beriman harus siap menerimanya, harus siap menyikapinya. Tidak boleh putus asa, tapi juga tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan. Kita tetap bersikap dewasa, tenang, tapi mari kita upaya mengatasi itu dengan langkah-langkah yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebenaran ilmiah. Tidak boleh dengan emosional. Walaupun memang ada pengecualian, contoh Pak Menteri Habib Lutfi Pekalongan itu setiap 35 hari mengadakan Maulid Nabi puluhan ribu tanpa masker itu. Ya, itu pengecualian lah, terserah itulah. Kita nggak mau komentar sampai sekarang. Padahal beliau One Team Press, anggota One Team Press. Tapi Maulid Nabi setiap 35 hari dihadiri oleh ribuan orang, sampai sekarang belum ada yang terbukti terpapar COVID-19. Tapi bagaimanapun kita sebagai masyarakat umum, masyarakat mayoriti, maka kita harus peduli sama. Disinilah pentingnya kita pertama memperkuat mental kita. Katanya Pak Jokowi dulu revolusi mental. Ya ini lagi diuji nih. Betul-betul kita sudah revolusi mental belum? Menjadi mental yang kepribadian yang tangguh, yang kokoh, yang tegar, tidak menyerah dengan apapun, tapi dengan sikap yang dewasa dan sikap yang ilmiah, yang profesional. Begitu pula saya tertarik dengan jargonnya Pak Menteri kita ini, baru kali ini ada Menteri BUMN bicara akhlak. BUMN yang berakhlak. Akhlak itu, ya kita semua tahu lah, Rasulullah bersabda, sekali-kali saya diutus di muka bumi kecuali membangun akhlak. Kalau dirinci itu banyak. Bakti orang tua, silaturahim, tengok orang sakit, tengok orang kematian, menolong orang lagi kesusahan, semua itu akhlak. Tapi kalau kita ringkas dalam satu kata, satu kalimat, bahasa Arabnya Pak Menteri, husnul mu'asyarah, membangun kebersamaan yang baik, membangun sinergitas yang baik, itu akhlak yang paling penting. Bagaimana hubungan antara satu sama lain, baik pribadi maupun kelompok, kita bangun dengan baik. Alhamdulillah, itu namanya akhlakul karimah. Nabi itu diutus untuk itu. Jadi percuma teologi, percuma syariat, percuma jenggot panjang, jidat hitam atau celana cingkrang, kalau tidak fokus pada bagaimana berupaya membangun kebersamaan sebagai satu keluarga besar dengan hubungan yang baik. Nah, alhamdulillah kita sudah mapan. Sudah selesai bangsa ini dari perbedaan suku, masalah suku sudah selesai. Sekian suku kita sudah selesai. Sebagai keluarga besar, satu bangsa, di kantor-kantor, di partai politik, di ormas, di apa, di PBNU saja, segala suku ada di PB ini. Madura ada, Sunda, Sumatera, semua ada di sini, Bugis ada, Banjarmasin ada, no problem. Betapa rumitnya masalah suku ini di Timur Tengah. Di Timur Tengah belum selesai. Afghanistan hanya 7 suku, 100% Muslim. Irak
Masih masalah suku, masih dominan. Begitu pula Suriah. Jadi seorang tokoh politik, dia berhasil menjadi pemimpin, harus didukung oleh suku. Gak cuma kalau hanya partai. Oleh karena itu mereka gagal dalam membangun kebersamaan. Teologinya benar, agama Islam benar, kita juga belajar dari sana. Teologinya benar, syariatnya benar. Bicara budaya, bicara akhlak, mereka gagal. Contoh, kalau secara ambil kita satu persatu, dia pinter-pinter, high class, high level. Apalagi di Lebanon, waduh, semua pokoknya internasional lah. Dari Sunni, Rafiq Hariri, dari Syiah, Nabi Bere, ada Hussein Nasrullah, dari Druz, Wali Jumblat, Kamal Jumblat, Sabri Ja'ja, dari ada lagi Syiah satu lagi, Nabi Bere, selalu menjadi ketua parlemen, subur hidup rupanya. Walhasil Sunni, Syiah, Druz, ada di Lebanon semuanya itu, Katolik, Kristen, ada semuanya. Kalau kita lihat satu-satu, pinter-pinter. Tapi ketika membangun kebersamaan, gagal. Perang saudara sejak tahun 75. Begitu pula Irak, begitu pula Suriah. Kalau kita lihat ulamanya, nggak ada ulama Indonesia yang pinter kayak ulama Syria, nggak ada udah. Tapi mereka gagal membangun kebersamaan. Kita alhamdulillah, ya walaupun ulamanya lumayan ngimami tahlil, lumayan untuk ngimami sholat, atau ceramahnya lumayan untuk dongeng-dongeng, ceramahnya nggak ilmiah banget. Tapi kita sukses membangun kebersamaan. Nah, di sini kesempatan ini kita buktikan bahwa dengan pandemi ini kita semakin kokoh, semakin solid, semakin sinergi satu sama lain. Maka Indonesia menyongsong 100 tahun ini 2045 ya. Kita tunjukkan menuju masa keemasan dengan memperkuat eksistensi NKRI ini. Jangan sampai mudah terprovokasi oleh pihak tertentu. Very small group sebenarnya sih, hanya lantang suaranya, yang jelas akan mencoba mengadu domba, mungkin perbedaan agama lah, apalah, perbedaan madhab. Jangan terprovokasi oleh itu semua, itu gombal semua itu. Mari kita perkuat ukhuwah watoniyah dan kita tunjukkan dengan bersama-sama kita menangani COVID-19 ini. Lintas budaya, lintas agama, lintas suku. Alhamdulillah kita sudah selesai masalah itu. Di NU sudah selesai Pak. Bahkan di NU agama sudah jadi masalah, beda agama. Entah kalau di kelompok lain. Kalau di NU sudah perbedaan suku, perbedaan agama, selesai. Kita sudah betul-betul punya semangat ukhuwah watoniyah. Maka kesejahteraan rakyat, ekonomi rakyat, budaya itu tidak akan terwujud tanpa ditopang dengan stabilitas politik. Nah, kalau politik yang gonjang-ganjing terus, kapan mau sejahtera? Kapan mau maju? Kapan mau membangun dengan sangat sempurna? Tidak mungkin. Nah, ini ada kelompok yang sengaja tidak senang kemapanan. Bagi mereka nggak menarik kalau makan tuh. Kalau gitu-gitu aja nggak menarik. Maunya cari sensasi atau apalah. Kira-kira tak ada yang bayar atau karena apalah, walhasil tidak senang kalau kemapanan. NU tidak seperti itu. NU tidak seperti itu. Itu satu. Kedua Pak, ada orang yang belum tahu, kalau Pak Erick sudah tahu. Ada menteri belum tahu Pak. Di NU ini sudah banyak orang pinter. Betul, langsung dengan saya, dia kaget. NU itu Pak punya 740 doktor bukan agama, bukan jurusan agama, 740. Diketuai Pak Ali Mashkur ketuanya, ISNU Ikatan NU. Gampang contohnya, Pak Nuh, Pak Nasir, mantan menteri itu bukan agama, jurusannya bukan. Rektor Brawijaya, Rektor Unair, Rektor UNES, Rektor Tirtayasa, Rektor ini UNJ ini, Rektor Lampung, NU semua itu, bahkan pengurus NU. Artinya doktor bukan jurusan agama. Ada yang masih menganggap NU itu ya agama, tahlilan, istighosah, itu iya, itu pasti itu. Tapi yang sudah siap untuk menerima amanah, menerima tugas dalam membangun bangsa ini banyak sudah siap, insya Allah. Para dosen, para teknokrat sudah cukup lumayan, walaupun masih belum seperti yang kita inginkan. Terima kasih. Ini mobil ambulan PCA ini
Terima kasih jazakallah khair jaza. Ini baru satu dulu, nanti ada lagi ronde kedua ketiga. Betul kok tahu. Benar, karena kita udah berapa Pak Sariza? 200.000 lebih loh, 200.000 ya, lebih ya, 200.000 titik yang Satgas COVID-19 ini. Satu-satunya ormas, silakan cek, bukan saya ngomong kosong. Satu ormas yang peduli dengan COVID-19 yang maksimal. 200.000 lebih 220 berapa ribu titik Satgas. Itu ada Pak Ali Yusuf, ada Dr. Maki yang selalu turun ke bawah, bahkan ada korban ya, bukan tidak sampai meninggal sih, ada yang positif reaktif karena terlalu rajin. Hasil bisa kita syukuri, bisa kita banggakan, dan layak kalau mendapatkan mobil PCR, sangat layak sekali. Ini satu dulu, nanti ada lagi insya Allah. Mudah-mudahan Pak Menteri kita yang baru saja keliling dari Inggris juga ya Pak, UK mana-mana demi vaksin, demi segera munculkan vaksin ini. Ya Allah, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Pak Erick ini. Sebab kalau nyuntik orang Indonesia, satu orang dua ya Pak, berarti 400 juta, 500 juta malah. Itu kalau satu hari 1 juta orang yang disuntik, butuh waktu 1,5 tahun. Nyuntik itu 1,5 tahun. Itu kalau 1 juta sehari, yang mudah-mudahan bisa lebih malah. Nah, kalau kurang dari 1 juta, berapa tahun itu selesainya? Kalau 1 juta sehari orang disuntik, berarti membutuhkan 1,5 tahun baru selesai. Kita ini disuntik semuanya, diinjeksi semua. Mudah-mudahan ke depan lebih baik. Allah mengangkat segala taun, wabak, penyakit yang sangat mengancam ini. Mudah-mudahan rahmatullahi wasi'ah, rahmatullahi sangat luas. Jadi uji seperti ini kita harus sabar dan harus bisa menghadapi kenyataan. Terima kasih tadi, terima kasih kedatangannya. 2 kali sudah ke kantor PBNU ini. Syukron wa dumtum fil khair wa barakatuh najah, dan sekali ke pesantren At-Taqafah. Bila perlu kita kasih kartanu ya, bila perlu ya. Ada gunanya enggak kira-kira? Syukron wa dumtum fil khair wa barakatuh wan najah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.